الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal karamat, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak. Nikmat sehat. Alhamdulillah. Sehat itu mahal atau murah? Sehat itu mahal. Mudah-mudahan saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit diangkat sama Allah penyakitnya. Nikmat panjang umur, alhamdulillah. Yang ketiga, nikmat Islam, alhamdulillah. Kita kepengen seperti yang difirmankan oleh Allah, oleh Nabi Ibrahim, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei, jangan engkau mati, boleh mati kecuali masih beragama Islam. Yang keempat, nikmat iman. Nikmat iman itu mahal. Nikmat iman itu mahal. Bapak punya intan permata, digabungkan sekolong dunia. Untuk membeli iman belum kebeli. Khairum minad dunya wa ma fiha. Iman itu lebih mahal daripada intan permata sekolong dunia. Saya contohkan. Bapak meninggal dunia, dikasih emas sama anaknya segede tiang masjid. Diterima nggak? Diterima nggak? Kata bapaknya, gua mah ogah. Apa ogah? Paham nggak ogah? Gua mah nggak mau. Kata siapa? Kata orang yang mati di dalam kubur. Sama kayak kita, maaf, punya emas 5 kilogram. Kita kasih kambing. Sama kambing dimakan nggak? Kata kambing, gua mau ogah. Tapi kalau ada rumput yang kita beli 1008 karung, kemurahan nggak? 1000 sekarung aja, kemurahan ya. Kata kambing, alhamdulillah, ini makanan enak. Kata siapa? Kata kambing, sama orang yang meninggal dunia diberikan emas segede tiang masjid. Gua mah ogah. Kalau perlu gua punya, gua apain? Gua serahin semuanya sama orang. Alhamdulillah. Jadi iman ini mahal. Makanya iman harus dijaga. Ini iman, kita punya iman sampai ke mana? Sampai ke alam kubur dibawa, sampai ke alam mizan dibawa, sampai ke alam mahsyar dibawa, sampai ke alam surga dibawa. Imannya hari ini berbuah nanti jannatun naim. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah itu bisa melihat alam gaib. Dalam hadis Imam Muslim yang mensyarah adalah siapa Ustaz?
Imam Muslim punya hadis namanya Sahih Muslim. Sahih Muslim disyarah oleh siapa? Kita baca Arba'in, siapa yang punya? Imam An-Nawawi. Yang mensyarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi. Imam Nawawi yang punya kitab Arba'in, yang punya kitab Riyadus Shalihin. Biasanya masjid-masjid baca itu Riyadus Shalihin. Suatu hari ada sahabat tanya seperti ini, "Aina abuka?" Ya Rasulullah, aina abi? Di mana? Apa abi? Ayahku. Maksudnya neraka atau surga. Rasulullah diberikan akses. Makanya buat Rasulullah tidak ada yang gaib. Nggak ada yang gaib. Malaikat Jibril katanya hebat. Lebih hebat daripada Nabi Muhammad ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Jibril angkat tangan, "Muhammad, gua mah sampai sini aja," gitu ya. Kenapa? Gua kesana nggak kuat. Kemana kesana maksudnya? Ketemu dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha bertemu sama Allah. Rasulullah kalau berdoa sampai nangis-nangis gitu ya. Kalau ibadah sampai pada apa kakinya? Kenapa bengkak? Saking banyaknya. Kenapa banyaknya? Karena Rasulullah pernah melihat langsung kenikmatan surga. Jadi ibadahnya semangat. Jadi ibadahnya khusyuk. Kalau kita pada bengkak kita. Bengkak nggak kaki? Kenapa bengkak? Sakit. Beda kita mah ya. Kita mah bengkaknya bukan ibadah. Kenapa? Asam urat tuh. Saya mah belum terasa, baru 40 ya. Ntar yang udah 50 ke atas mulai kena asam urat gitu ya. Mulai bla-bla. Alhamdulillah. Rasulullah kalau ibadah semangat. Kenapa? Pernah melihat kenikmatan kenikmatan surga. Nabi Musa tanya, "Ya Allah, nikmat surga yang paling rendah itu apa?" Yang kelas ekonomi. Yang paling rendah. Allah bilang, "Hai Musa, engkau di dalam surga akan aku berikan nikmat yang paling rendah seperti engkau dijadikan raja di dunia 10 kali." Raja Salman punya anak siapa namanya? Muhammad bin Salman. Dia punya rumah di mana? Di mana, Pak? Enggak kompak. Di mana? Di Perancis. Itu bikin rumah habis 4.000 miliar. Berarti berapa? 4 triliun. Bikin apa? Bikin rumah istana. Itu surga yang paling rendah tingkatannya 10 kali rumah Muhammad bin Salman. Jadi Bapak ibadah jangan khawatir ya. Kenapa nanti? Ada balasan surga yang mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat. Kalau rumah bin Salman kita pernah lihat nggak? Di mana lihatnya? Di TV ada. Iya. Kalau kita nggak pernah ngerasain kapal jet, kita pernah apa? Pernah melihat kenikmatan dunia, semua pernah kita lihat. Kalau nggak lihat kita rasa, kalau kita nggak rasa kita terpikirkan. Tapi kenikmatan dunia mala ainun ra'at, mata nggak pernah melihat, wala udhunun sami'at, kuping tidak pernah mendengar, wala khatara ala qalbin bashar, dan hati pun tidak pernah tergetak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Nabi ditanya, "Aina abi?" Rasulullah bisa mengakses, "Hei sahabat nih, abuka?"
finnar. Bapakmu di mana? Di neraka. Kira-kira kita, Pak, dibilang sama teman, bapakmu di neraka, sedih nggak? Sedih nggak, Pak? Oh, sedih. Ini sahabat langsung balik muka sambil menangis. Tidak jauh Nabi tanya, fada'ahu, hei kemari sahabat. Untuk membuat hati sahabat senang, Rasulullah mengorbankan satu keluarganya. Abuka wa abi finnar. Bapakmu dan bapak saya di mana? Di neraka. Abi di sini kalau orang Arab menyebut bapak, menyebut paman pakai apa? Pakai abi. Padahal abi artinya apa? Bapak. Sama kayak kita baca surat Al-Lahab. Itu peristiwa siapa? Abdul Lahab siapanya Nabi? Mamangnya Nabi ya. Kata Allah, tabbat yada abi lahabiw wa tab. Celakalah tangan bapakku. Maksudnya tangan pamanku Abu Lahab. Sekarang banyak para ustadz yang sebelah sana yang beraliran, di sini mungkin nggak ada ya. Di sini nggak ada ya. Di sini memang nggak ada yang celananya ngacu-ngacu, nggak ada ya. Biasanya ustadz yang kalau pengajiannya banyak, yang berjenggotnya panjang, semangat betul dia mengatakan. Itu ada di Sahih Muslim. Abi finnar. Orang tua Nabi bilang, orang tua saya di mana? Di neraka. Enggak ada untungnya. Saya kalau dibilang orang tua saya di neraka, marah enggak? Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Al-Ghazali pun Bapak sering direndahkan oleh sekelompok ustadz. Dia bilang Ihya Ulumuddin dalam kitabnya banyak hadis yang apa Ustadz? Yang doif. Bahkan katanya maudu. Apa maudu? Hadis palsu. Bapak dijawab oleh para kiai kondang. Al-Imam Al-Ghazali itu menulis Ihya Ulumuddin yang 2 jilid. Tebelnya Al-Quran, berarti 2 kali Al-Quran. Beliau menulis Ihya Ulumuddin enggak pakai laptop, enggak pakai mbah apa? Mbah Google, enggak pakai ngeliat buku, enggak pakai nyiap kitab. Yang 2 jilid itu ditulis mengalir yang ada dalam kepalanya. Ustaz sekarang teman-teman yang sudah pada doktor pun, teman kita pada doktor, pada profesor, nulis masih pakai apa? Masih pakai ngeliat buku, masih pakai referensi. Tapi Al-Imam Al-Ghazali menulis yang 2 jilid tanpa bantuan buku. Semua di mana? Ada di dalam. Makanya Pak, al-ilmu fis sudur. Apa fis sudur? Ilmu dalam hati atau dalam kepala. Walaisa fis sutur, bukan dalam buku. Sekarang lagi rame sholat listrik mati batal. Kenapa batal, Pak? Hah? Nyambung nggak? Sholat jamaah imam listrik mati batal. Kenapa batal? Karena Fatihahnya enggak hafal. Dia baca Fatihah ngapain? Lihat Quran di depan. Na'udzubillahi min. Orang sini mak jamaah jangan sampai ya Fatihah kagak. Kalau Fatihah kagak hafal, kata Roma Irama apa? Sungguh terlalu. Alhamdulillah. Itu makanya Al-Imam Al-Ghazali bilang mal'unun. Orang yang mengatakan orang tua Rasulullah di dalam neraka. Alasan yang kedua, Rasulullah itu punya bapak dari orang yang soleh-soleh semuanya. Punya tulang sulbi dari orang yang soleh. Muhammad bin siapa? Bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib bin
bin Hashim. Hashim bin siapa ya? Bin Abi Manaf. Abi Manaf bin siapa lagi, Bang? Pura-pura ya. Pura-pura ya. Padahal mah hafal ya. Bin Qusay. Qusay bin Kilab. Terus ke atas itu bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi, canggawarang Nabi, terus sampai ke Adam, itu dipastikan sulbinya suci semuanya. Jadi tidak mungkin Rasulullah orang tuanya di mana? Di neraka. Ada kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, Nabi Muhammad lebih bisa lagi. Gitu ya. Dalam kaidahnya, kalau nabi dahulu bisa membelah lautan, siapa? Nabi Musa alaihi salam. Bisa menghidupkan orang yang mati, siapa? Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah lebih daripada itu. Ketika Rasulullah, meskipun ini hadisnya doif, hadisnya maudhu, Rasulullah pernah datang ke kuburan orang tuanya. Itu orang tuanya hidup lagi, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad bapaknya sudah bersyahadat sama Rasulullah ketika dalam kubur. Allahumma sholli ala sayyidina. Makanya ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, kata Rasulullah, kata Umar bin Khattab, sahabat, barang siapa yang mengatakan Muhammad mati, diapain, Pak? Akan dipotong. Kenapa? Saking tidak hormatnya Imam Syafi'i, yang salah satu mazhab kita, beliau membaca hadis lau syaraqat Fatimata binti Muhammad, apa katanya? Laqata'tu yadaha. Mestinya kan seandainya, terjemahannya nih ya, mestinya seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, diapain, Pak? Akan dipotong. Tapi Imam Syafi'i karena saking hormatnya kepada Rasulullah, dia tidak mengartikan Fatimah, dia mengartikan seandainya Fulanah bin Fulan mencuri, akan diapain? Akan dipotong tangannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Rasulullah bisa mengakses alam gaib. Makanya dalam surat Al-Baqarah, alif lam mim, apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alam gaib, surga gaib, neraka gaib, apalagi alam mahsyar gaib, alam mizan gaib, alam kubur gaib. Tapi buat Rasulullah semua tidak ada yang gaib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya apa? Dilaknat orang yang mengatakan orang tua Nabi di alam neraka. Mudah-mudahan kita dapat syafaat, dapat karomah, dapat maunah dari baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kultum singkat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.